Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Alipa Givari Yuliadi, mahasiswa program studi akuntansi PJJ S1 di Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah pendidikan kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Lia Amalia Nurhazanah. Judul yang saya angkat adalah Bisnis Model Kanvas bagi UMKM Seblak Ramdan, Bandung. Lewat presentasi ini, saya ingin menunjukkan bagaimana sebuah alat sederhana bernama bisnis model kanvas dapat membantu usaha kuliner kecil menata bisnisnya agar lebih kuat dan berdaya saing. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke inti, saya jelaskan dulu alur pemaparannya pada kesempatan kali ini. Terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, latar belakang yang menggambarkan kondisi UMKM dan kuliner di Bandung. Kedua, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ketiga, profil usaha Seblak Ramdan. Keempat, teori bisnis model kanvas dan metode penelitian yang saya pakai. Kelima, analisis 9 blok bisnis model kanvas pada usaha ini. Dan keenam, kesimpulan beserta rekomendasi strategi. Nah, dengan alur ini, saya harap pemaparan mudah diikuti dari awal sampai akhir. Kita mulai dari latar belakang. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Jumlah pelakunya mencapai sekitar 64 juta unit. Sektor ini menyumbang 61,07% terhadap produk domestik bruto dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Angka ini menegaskan betapa pentingnya UMKM bagi ekonomi rakyat. Kota Bandung menjadi salah satu pusatnya. Di kota ini tercatat sekitar 140.000 UMKM dan 40% diantaranya bergerak di bidang kuliner. Salah satu kuliner khas Bandung yang paling diminati adalah seblak. Karena sangat populer, banyak pelaku usaha baru bermunculan, sehingga persaingannya semakin ketat. Nah, sayangnya banyak UMKM berjalan tanpa model bisnis yang terstruktur. Nah, disinilah letak persoalan yang saya ingin bahas. Dari kondisi itu, saya merumuskan masalah penelitian. Nah, Seblak Ramdan memang sudah berjalan, tetapi belum menyusun model bisnis yang terstruktur. Akibatnya, pemilik sulit mengenali keunggulan produk, sumber pendapatan, serta struktur biaya secara utuh. Usaha ini membutuhkan alat bantu sederhana untuk memetakan seluruh komponen bisnisnya. Maka tujuan penelitian saya ada tiga. Pertama, menyusun 9 blok bisnis model kanvas pada sebelah Ramdan. Kedua, memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan penjualan dan daya saing. Dan ketiga, menjadikan bisnis model kanvas ini sebagai panduan agar usaha berjalan lebih efektif dan efisien. Nah, sekarang mari kita berkenalan dengan objek penelitian saya yaitu seblak Ramdan. Usaha ini memiliki gerai di Jalan Moh Ramdan nomor 39 dengan cabang di Jalan Purnawarman di Kota Bandung. Produk andalannya adalah seblak campur bebas pilih isian dengan rasa kencur yang khas dan pilihan tingkat pedas. Yang menarik, pemilik memasak setiap pesanan per porsi bukan secara massal. Nah, demi menjaga kualitas dan cita rasa. Untuk penjualan seblak Ramdan hadir di gerai langsung, kemudian ada di GoFood, di ShopeeFood, serta, di Instagram dengan akun, @seblakramdan. Target pasarnya adalah masyarakat umum berusia 16 sampai 45 tahun, terutama mahasiswa dan pelajar. Nah, beralih ke menu dan harga. Nah, menu utama seblak Ramdan adalah, tentunya seblak campur seharga Rp13.000, di mana pelanggan bebas memilih isian. Ada juga seblak ceker, melepuh, dan seblak tulang lunak, masing-masing seharga Rp15.000, sudah termasuk telur. Untuk pelengkap tersedia karedok basreng, basreng goreng, dan cipang mulai dari Rp10.000. Pelanggan juga bisa memilih 4 varian rasa, yaitu keju, balado, jagung bakar, serta asin gurih pedas. Nah, harga yang terjangkau ini sangat cocok untuk kantong mahasiswa dan menjadi salah satu kekuatan utama usaha ini.
Nah, setelah mengenal usahanya, saya jelaskan teori yang saya pakai. Bisnis model kanvas atau disingkat BMC adalah alat yang memetakan model bisnis ke dalam 9 blok yang saling berhubungan. Alat ini dikembangkan oleh Osterwalder dan Pigner pada tahun 2010 dan berlaku untuk semua sektor usaha. 9 bloknya adalah customer segment, value proposition, channels, customer relationship, kemudian revenue streams, key research, key activities, key partnership, dan cost structure. Dengan memetakan kesembilan blok ini, pemilik usaha bisa melihat gambaran bisnisnya secara menyeluruh, mulai dari siapa pelanggannya, apa keunggulannya, sampai bagaimana struktur biayanya. Nah, untuk metodenya, saya memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, metode ini menggambarkan kondisi bisnis apa adanya berdasarkan data di lapangan. Ada 3 tahap. Pertama, observasi, yaitu mengamati langsung aktivitas produksi, pelayanan, dan penjualan di gerai. Kedua, studi dokumentasi, yaitu menelaah akun Instagram, @seblakramdan, laman GoFood, serta ulasan dari pelanggan. Ketiga adalah analisis, yaitu memetakan seluruh temuan ke dalam 9 blok bisnis model kanvas. Nah, dari 3 tahap ini, inilah hasil penelitian yang saya susun. Inilah hasil pemetaan lengkapnya. Kita bisa lihat, kanvas bisnis model sebelah Ramdan yang saya bagi menjadi 3 sisi agar, dapat mudah dipahami. Nah, di sisi kanan ada bagian pelanggan, yaitu customer segment, customer relationship, dan channels. Di bagian tengah ada value proposition atau nilai yang ditawarkan. Nah, di sisi kiri, ada bagian infrastruktur, yaitu, key activities, key research, dan key partnership. Lalu di bagian bawah ada 2 pondasi keuangan, yaitu cost structure di kiri dan revenue streams di kanan. Nah, supaya lebih jelas, saya uraikan setiap blok pada slide berikutnya. Nah, kita mulai dari sisi pelanggan dan nilai. Untuk customer segment, sasaran sebelah Ramdan adalah masyarakat umum usia 16 sampai 45 tahun, dengan target utama mahasiswa dan pelajar yang gemar makan makanan pedas, dan tentunya berharga murah. Untuk value, proposition, keunggulannya jelas, yaitu harga terjangkau, 10 sampai Rp15.000. Nah, seblak bebas pilih isian, kemudian dimasak juga per porsi agar kualitas terjaga, serta menu variatif yang halal. Nah, untuk channels, usaha ini menjangkau pelanggan lewat gerai dan cabang, lewat GoFood dan ShopeeFood, kemudian lewat Instagram, serta lewat rekomendasi dari mulut ke mulut. Nah, selanjutnya tentang hubungan, pelanggan, pendapatan, dan sumber daya. Nah, untuk customer relationship, Seblak Ramdan menjaga hubungan lewat pelayanan yang ramah, kemudian konsistensi rasa dan porsi, kemudian ada promo potongan harga di, GoFood juga, serta interaksi di Instagram. Untuk revenue streams, pendapatan utama berasal dari penjualan seblak per porsi, yaitu sekitar Rp13.000 di gerai dan, Rp15.000 lewat, pesan antar. Ditambah penjualan menu pelengkap. Pembayarannya bisa tunai maupun non tunai. Untuk key research, sumber daya utamanya adalah juru masak dan bumbu khas, kemudian bahan baku dan peralatan, kemudian lokasi strategis, serta merek seblak Ramdan yang sudah dikenal. Bagian ketiga membahas aktivitas, kemitraan, dan biaya. Untuk key activities, kegiatan pokoknya adalah memproduksi seblak per porsi, menyiapkan bahan baku, segar setiap hari, kemudian melayani pesanan gerai maupun daring, serta memasarkan lewat media sosial. Nah, untuk key partnership, Seblak Ramdan bermitra dengan pemasok bahan baku, dengan platform GoFood dan ShopeeFood, serta dengan pengelola lokasi usaha. Kemudian untuk cost structure, biaya terbesar berasal dari, bahan baku, diikuti, gas, listrik, dan air, lalu sewa lokasi dan gaji tenaga kerja, serta biaya kemasan dan komisi platform daring.
Nah, sampailah, kita pada kesimpulan, penerapan 9 blok bisnis model kanvas ini membantu Seblak Ramdan mengelola usaha secara lebih efektif dan efisien. Kanvas ini menuntun pemilik untuk memfokuskan usaha dan mengurangi risiko sehingga penjualan bisa meningkat dan usaha mampu bersaing dengan UMKM sejenis. Dari analisis itu saya memberikan 6 rekomendasi. Yang pertama, perkuat fokus pada mahasiswa lewat survei menu memakai, misalnya Google Form. Kedua, jaga kualitas rasa sambil terus berinovasi. Ketiga, maksimalkan promosi di Instagram. Keempat, kumpulkan testimoni dan beri promo bagi pelanggan setia. Kelima, jalin pemasok tetap agar pasokan bahan baku stabil. Dan keenam, terakhir, tekan biaya tanpa menurunkan kualitas produk. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan bisnis model kanvas pada UMKM Seblak Ramdan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan semoga bisnis model kanvas ini benar-benar dapat membantu usaha tumbuh dan bersaing. Saya Ali Pagi Yuliadi mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.